Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Mekanik Sumatera ingin berbagi tips sedikit saja, dan tidak bosan dan tidak lupa saya ucap salam satu tang, salam satu obeng, salam satu kunci ring pas. Nah, di sini untuk satu kasus motor Beat ESP, di sini ini adalah Beat ESP yang tipe old. Ini adalah Beat keluaran pertama yang starter halus atau ESP di sini jelas engine smart power. Nah, di sini untuk kasus motor ini adalah timbul suara kimricing dan klotok-klotok. Kalau untuk suara kimricing itu bersumber dari kip kampas ganda belakang. Nah, ini bro. Nah, di sini kan ini mengalami koplak sudah. Ini bisa jelas ya bro di sini. Nah, di sini mengalami koplak seperti ini. Ini sebenarnya tidak boleh sekali. Nah, ini kita buka untuk lebih jelas kekoplakannya. Nah, di sini bro, ini. Nah, jelas terlihat kan bro, di sini dia terjadi koplak. Nah, seharusnya lubang yang ada di plat sini itu di as sini harus sepan. Nah, ini tidak boleh ada spasi ataupun spailing. Ini harus sepan. Nah, inilah yang menimbulkan suara kimricing. Nah, untuk kasus satu ini kalau untuk varian Beat ESP saja. Kalau Beat KZL atau maksud saya Beat yang Beatnya dia sudah injeksi, tapi yang injeksi pertama yang tipe mesinnya KZL itu atau yang starternya masih kasar itu tidak menggunakan plat sedemikian. Nah, tidak menggunakan plat ini, dia langsung menggunakan kip saja seperti ini bro. Langsung kip seperti ini. Nah, dia tanpa ini. Maka untuk kasus suara kimricing ini di Beat KZL atau Beat KPY, Beat lama itu tidak ada. Nah, untuk kasus suara klotok-klotok di sini adalah ini sudah jelas sekali bro. Di sini terlihat jelas. Di sini ruler ada 6 ya di sini. Nah, seperti ini hancur sudah. Pada mulanya sumber suara klotok itu adalah dari ruler, tapi karena pergerakannya ini tidak senter atau tidak balance sehingga menghantam daripada bos ini. Nah, di sini kan koplak tuh bro. Nah, di sini terjadi koplak. Ini seharusnya harus sepan, harus presisi. Satu contoh kita ambil yang masih normal di sini. Nah, dia seharusnya seperti ini. Dia tidak boleh ada spailing. Nah, di sini ini tidak boleh ada spailing. Nah, jika ada spelling maka akan timbul suara klotok-klotok pada RPM bawah atau pada saat mau berangkat lebih jelas. Kalau di RPM tinggi karena dia dengan percepatan tinggi dia suara itu memang makin halus. Tapi kalau di RPM bawah ini akan bising sekali ya bro, kimricing. Nah, tadinya ini setelah saya bongkar dia untuk pibel sendiri menggunakan di sini KZL. Nah, menggunakan KZL. Di sini jelas bro, ini KZL bukan untuk Beat ESP. Kalau Beat ESP dia menggunakan KPY seperti ini. Nah, di sini ada K44. Nah, untuk untuk Beat ESP di motor kamu bisa kamu tengok di saringan hawa sebelah sini kan ada SP atau engine smart power. Nah, untuk ESP dia menggunakan pibel K44. Ingat, bukan KZL. Di sini dia K44. Nah, seperti ini K44. Nah, kalau kita aplikasikan kepunyaannya KZL seperti ini di motor ESP, itu nantinya RPM bawah dia dapat, tapi RPM atas tidak. Saya kata demikian karena prinsip cara kerja begini. Nah, karena beltingnya KZL dengan K44 sangat berbeda sekali. Perbedaannya ini lebih panjang. Dari sisi lebar juga berbeda. Kelebaran ini berbeda.
untuk panjang keseluruhan ini juga berbeda. Ini K44 lebih panjang daripada KZL. Maka yang terjadi begini bro, pada saat RPM tinggi, RPM puncak, ini pibelnya kan pendek KZL. Nah, walau sudah gaspol, dia tetap masih mengambang di sini, nggak sampai penuh ke atas. Seharusnya dia harus sampai puncak ke atas seperti ini, tapi karena pibelnya pendek, dia hanya mentok sampai di sini saja. Nah, maka bagi yang sudah menggunakan KZL di tipe bit ESP, maka rulernya akan cepat rusak. Ruler akan cepat kena. Di sini akan pasti dia bisa dikata beralur atau ada paritnya, sebab maka jika ini sudah kena, kita aplikasi lagi punya K44, walau dia lebih panjang, maka ini tidak akan bisa lagi. Tidak akan bisa lagi untuk naik ke puncak. Nah, sebenarnya video ini udah berulang kali saya buat di video yang sebelumnya, cuman ini kasus masih tetap terus merembes. Nah, apakah mungkin ini masih kekurang pemahaman atau tingkat ketelitian yang masih rendah atau bagaimana, saya tidak ngerti. Nah, yang jelas di sini kita selalu melakukan yang terbaik untuknya. Nah, di sini saya hanya melakukan pergantian di bagian part pibel yang orisinil. Gitu juga pada seal kuras, seal arscoop. Di sini. Ini sudah saya ganti yang orisinil. Ingat, untuk mengganti seal kuras sebelum dilakukan pergantian, ini harus dicuci bersih dulu ya bro, karena jika Anda buka ini duluan baru Anda cuci, nanti kan kotorannya beramnya kan masuk tuh ke dalam mesin, kan demikian. Nah di sini saya hanya melakukan pergantian pibel yang orisinil. Gitu juga dengan seal kuras yang orisinil juga. Tapi untuk ruler maaf, karena daerah saya masih jauh dari jangkauan spare part. Di sini saya bukan orisinil, ini yang biasa-biasa saja. Karena yang orisinil tadi saya sudah keliling-keliling, tidak ada saya jumpai. Di sini saya tidak menggunakan KPB, saya menggunakan kepunyaannya Bitpop. Nah, kalau kepunyaan Bitpop kita aplikasi ke ESP, maka torsi atasnya itu akan enak. Mesin juga tidak akan ngorong, bisa Anda aplikasi. Nah, sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Maaf di sini saya tidak melakukan tutorial proses bagaimana pembongkaran dengan perakitan, karena memori saya tidak cukup, HP saya juga HP jadul. Nah, maaf sekali sampai di sini. Saya dari channel Mekanik Sumatera, Jos.